Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gojin Gaming ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang build tersakit Funny Assassin 2021 ya. Nah, sebelum kita mereview build tersakit Funny, kita sedikit review dulu hero Funny Assassin ini ya. Funny ini adalah hero bertipikal assassin. Nah, untuk posisi dia bisa dijadikan core di mid lane ataupun offlaner di atas ya, atas bawah sama saja. Jadi serba bisa ini Funny. Nah, kita review sedikit tentang Funny. Di sini ada air superiority ya. Ini pasifnya Funny. Jadi berdasarkan kecepatan terbangnya, damage Funny ketika terbang akan meningkat sebesar 15% hingga 30% ya guys. Dan ini menimbulkan prey mark pada target. Nah, ini dapat disetak hingga 2 kali. Setiap stacknya itu dapat meregenerasi energi sebanyak 10 saat ketika ia memberikan damage terhadap lawan dengan prey marknya ya. Nah, efek regenerasi energi meluruh jika ia memberikan damage terhadap hero lawan dalam waktu yang singkat. Nah, itu untuk pasifnya si Funny ya. Kemudian ada skill satunya Funny. Skill 1 atau yang sering kita jumpai dengan Tornado Strike ya. Nah, jadi di sini Funny memutar pedangnya memberikan 260 plus 90% total physical attack ya, physical damage terhadap lawan ya. Nah, di sini Tornado Strike ini untuk levelnya sudah ada di sini tertera. Nah, kemudian ada skill 2 nya Funny ya, atau yang selalu disebut dengan steel cable ya. Nah, ini paling penting untuk Funny ya, auto gesek ini. Jadi si Funny melemparkan kabel yang menariknya ke halangan pertama yang terkena kabelnya ya. Jadi harus diarahkan ini kalau menggunakan Funny. Setiap penggunaan skill berturut-turut dalam 2 detik mengurangi pemakaian energi sebesar 1 dan mengubah arah terbangnya ya. Jika energinya cukup dan dia mengenai lawan ketika terbang, itu dapat memicu Tornado Strike ya. Jadi si Funny ini skill 2 nya itu harus mengenai lawan ya, supaya terjadi Tornado Strike jika kena ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada Cutthroat ya, atau yang disebut juga dengan victory-nya Funny ini, ultimate-nya Funny ya. Nah, di sini si Funny memulai serangan cepat kepada lawan, memberikan 500 plus 240% extra physical attack, physical damage ya guys. Nah, setiap stack prey mark pada lawan akan meningkatkan damage-nya sebesar 20%. Wow ya, ada tambahan ya peningkatan damage itu. Nah, sekarang kita langsung cek ke build-nya si Funny ini guys. Nah, oke, kita langsung saja ke build-nya Funny ya. Kita masuk prep dulu sebentar. Nah, sebelum ke build-nya si Funny ya, kita bahas dulu emblemnya Funny, karena emblem ini sangat penting ya. Jika salah emblemnya ya bisa berubah ya, tidak sesuai. Di sini kita akan menggunakan emblem fighter. Emblem fighter di sini enak ya, jadi Funny agak kuat saat tidak terlalu tipis untuk HP nya ya. Ada physical defense nya, magical defense,
physical pen, physical attack serta tambahan HP ya. Oke, kemudian kita coba reset dulu ya. Kita reset dulu untuk emblemnya untuk sobat ya. Untuk kita kasih 3 di physical attack-nya Fanny ya. Yang pertama ini 1, 2, dan 3 ya. Nah, kemudian mentokin aja ini di sini, kemudian ada lagi di sini ya, di physical pen-nya Fanny ini. Mentokin aja 3 ya, begitu. Nah, untuk penggunaan emblemnya Fanny ini saya menggunakan Festival of Blood ya. Kenapa? Karena menggunakan Festival Blood ini dapat 8% si Fanny ini spell farm ya untuk setiap hero yang dieliminasi. Nah, kadang spell farm akan meningkat sebesar 1% hingga 12% ya guys. Nah, kita pakai yang Festival of Blood ya. Oke, kita next di battle spell. Battle spellnya Fanny saya rekomendasikan Retribution, karena Fanny ini adalah hero early game ya, jadi sebisa mungkin jangan late game. Retribution di sini memberikan 520 plus 80, ada 8 level hero ya. True damage kepada creep atau minion di sekitar pasif. Nah, item equipment jungle tersedia dengan item equipment jungle ya. Damage yang diterima dari creep berkurang secara permanen sebesar 50%. Gede ya guys, setengahnya itu 50-50. Nah, saya sarankan pakai Retribution banyak ya. Pemain pro player ataupun top global menggunakan Retribution untuk Fanny. Kemudian, nah, kita tiba di penghujung build tersakit Fanny 2021 ya guys. Inilah updatean terbaru buildnya Fanny. Nah, untuk pertama kita menggunakan Raptor ya. Raptor di sini memberikan 30 physical attack, jadi plus 15% physical pen ya. Atribut di sini 50% damage terhadap monster ya. Nah, kemudian ada passive unique breakout setiap 10 detik ini si Fanny ya. Kalau pakai match Raptor ini, tapi berlaku ya untuk semua hero juga. Ini cuman bonusnya dari si Raptor. Kemudian basic attack berikutnya mengurangi physical defense target sebesar 10 dan menyebabkan efek slow terhadap target sebesar 30%. Wow ya, efek slownya lumayan gede ini, 30% selama 1,5 detik ya. Melakukan basic attack akan mengurangi cooldownnya ya guys. Nah, passive unit grid memperoleh 25% EXP dan 25% gold tambahan saat melakukan jungle. Nah, ini dapat memulihkan 4% HP dan 10% mana saat mengeliminasi creep. Nah, kemudian ada pengurangan EXP dan gold dari minion sebesar 40% dalam 5 menit pertama dari pertandingan ya. Nah, kemudian dapat memperoleh 30 gold tambahan saat mendapatkan kill ataupun assist ya terhadap hero lawan. Nah, ada pula pasif unique cures ya. Di sini mengeliminasi creep untuk meningkatkan physical attack sebanyak 4 hingga 15 stack. Wow ya, bagus ini si Raptor. Kemudian ada pasif unique
Membuat spell retribution dapat digunakan terhadap hero lawan. Nah, jadi si raptor ini bisa digunakan juga terhadap lawan ya, dan menyebabkan slow terhadap musuhnya sebesar 70%. Besar sekali ya guys, 70% itu wah udah gede banget itu. Kemudian ini bisa memberikan juga true damage dalam jumlah kecil dalam 3 detik ya. Nah, membeli item jungle advance lainnya akan menonaktifkan si raptor ini ya guys ya. Nah, kemudian kita next lagi ke movement ya. Untuk movementnya di sini saya rekomendasikan 2 movement ya. Ini ada warrior boot sama thug boot ya. Untuk kedua movement ini sangat berfungsi buat si Pani ini ya. Jika kita kebanyakan physical damage dari musuh, gunakanlah warrior boot. Tapi jika kebanyakan magic, pakailah thug boot ya, yaitu untuk movementnya. Kemudian ada Blood Ash X ya. Di sini Blood Ash X ini memberikan 70 physical attack plus 10% cooldown reduction ya. Nah, di sini ada atribut 20% spell pump. Nah, Blood Ash X ini merupakan lifesteal-nya si Pani ya guys, perlu diketahui ini. Nah, kemudian ada Blade of the Septicis ya. Nah, di sini dia memiliki 70 physical attack ya, plus 250 HP. Nah, atribut plus 15 physical pain ya guys. Kemudian ada pasif unique ambush. Jika tidak menerima atau memberikan damage dalam 5 detik, basic attack berikutnya akan memberikan physical damage tambahan setara dengan 240 plus 60% physical attack ya guys. Nah, kemudian next kita di sini ada Queen's Wing ya, yang kayak sayap itu ya. Di sini Queen's Wings ini walaupun defense dia memiliki 15 physical attack ya. Wow, bagus defense tapi ada physical attack-nya ya. Kemudian tambahan 1000 HP plus 10% cooldown reduction ya. Nah, kemudian ada pasif unik dari Demonize ya, mengurangi damage yang diterima sebesar 40% ketika HP berada di bawah 40%, serta meningkatkan physical lifesteal sebesar 40%. Nah, jadi ketika nyawa kita hampir sekarat ya, untuk si Queen's Wing ini bagus, bisa mendapatkan tambahan lifesteal ya. Nah, ini lifesteal ini berlangsung selama 5 detik saja ya guys, tapi cukup lama. Jadi Pani ini harus tangannya harus cepet ya, jangan slow. Kemudian memiliki cooldown sebanyak 60 detik ya guys. Nah itu, nah kemudian ini dia yang terakhir, immortality. Untuk immortality ini kita tahu punya 800 HP plus 40 physical defense. Nah, pasif unik immortal ya, resurrect ya, 2 detik setelah tereliminasi maaf. Jadi Pani kalau mati ini bisa bangkit lagi 2 detik kalau pakai immortal ya, dan memperoleh HP 15% HP ya, dan shield yang dapat menyerap 300 hingga 1000 damage. Nah, ini sesuai dengan level hero. Shieldnya ini bertahan selama 3 detik, dan ini cooldownnya kok 180 detik ya guys. Nah itu dia untuk build Pani.
Nah, sedikit ada tips atau saran ini dari saya untuk di late game. Jual saja sepatu, bisa kalau damage lawan, kalau lawannya ya nggak banyak hero lock, ini bisa pakai kita. Nah, ini Malefic Roar. Nah, kalau misalkan banyak locknya itu susah, kalau misalkan tipis kan kita bisa pakai anti kuiras ya. Anti kuiras ini jika musuhnya kebanyakan physical damage. Nah, apabila musuhnya kebanyakan magical damage, saya sarankan pakai Athena Shield ya guys. Nah, jual saja sepatu seperti ini ya gitu. Nah, itu dia build tersakit Fanny 2021. Semoga info dari saya ini sangat bermanfaat bagi sobat ya. Nanti tapi build ini tidak akan selamanya menjadi yang tersakit ya, karena banyak perubahan dan update dari Mountain sendiri ini ya guys. Oke, sampai di sini perjumpaan kita kali ini tentang build Fanny tersakit 2021. See you guys.